abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para Bapak, Ibu, muslimin, muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali, dan dalam kesempatan pagi hari ini sebagaimana saya sampaikan pada pekan yang lalu, kita akan memulai dengan model pelatihan, insya Allah 6 sesi ke depan. Bapak Ibu saya ajak untuk bisa mengikuti kegiatan training integrated question atau kecerdasan terpadu dengan tema melejitkan potensi yang ada pada diri Bapak Ibu rahimakumullah. Para Bapak Ibu rahimakumullah, dan dalam kesempatan pagi hari ini diharapkan Bapak Ibu menyiapkan bolpen dan kertas ya, karena ada beberapa hal nanti untuk pengisian kuesioner dan sebagainya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita buka dengan sama-sama membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ustadz Amin bisa disampaikan, ditayangkan slide-nya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logo daripada pelatihan training integrated question. Ada 4 lingkaran besar. Ada brain, totality, quality, di tengahnya ada tulisan manager of universe ya, atau menjadi manusia yang terbaik. Maka Kak Ustadz Amin bisa dilanjutkan. Bapak Ibu rahimakumullah, pelatihan training motivation ini sudah dilaksanakan tahun 2009 sampai tahun 2014. 2014 sampai tahun 2021 ini sedikit vakum lama karena saya memfokuskan training integrated question ini atau TIC ini kepada guru-guru, karyawan, pengelola pendidikan Pondok Pesantren Quran Kayu Alang. Dan baru saat ini program ini kami gulirkan kembali, namun dalam kondisi pandemi akhirnya tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi Bapak Ibu yang dalam kesempatan pagi hari ini termasuk beruntung, Allah Subhanahu wa taala pilihkan Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan saya di dalam pelatihan TIC ya, di era pandemi seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini akan saya tampilkan alumni TIC ya, khususnya tahun 2013, biar Bapak Ibu memahami dan mengetahui manfaat daripada pelatihan TIC pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga mudah-mudahan menjadi motivasi serius untuk mengikuti kegiatan pelatihan TIC ini sampai 6 sesi ke depan. Maka Ustadz Amin bisa dilihatkan videonya, beberapa atau 2 orang alumni kita minta testimoninya untuk menyampaikan kegiatan mereka mengikuti pelatihan TIC di tahun 2013 khususnya. Dari sana ya. Cepat betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dani, biasa dipanggil Dani. Saya peserta pertama mengikuti Kementik tahun 2013. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat mengikuti Kementik ini. Yang pertama, bagaimana menghadapi hidup ini dengan cara berpikir positif. Yang kedua, dengan kekuatan doa, apa yang kita inginkan bisa terwujud. Para peserta Kementik sebenarnya tidak bisa mengikuti program ini karena pengalaman saya di tahun 2013 ini saya dulu belum pernah selama pemikiran mempunyai rumah sendiri. Saya 2012 sampai 2013 ini ikut di PMI Pondok Taqwa Indah. Sekaligus mengikuti PMI Pondok Taqwa Indah, ya biasa ada sedikit masalah lah. Makanya saya memberanikan diri untuk belajar mandiri. Itulah belajar mandiri atau semangat untuk belajar mandiri ini diraih setelah saya mengikuti TIK. Jadi ada di dalam jiwa saya ada semangat untuk belajar mandiri. Pengalaman saya pribadi mengikuti TIK ini sangat berkesan di sesi doa. Saya itu di sesi doa meminta, ya Allah, berikanlah saya rumah. Alhamdulillah di tahun 2013 saya bisa membangun rumah walaupun berkesan ukuran 3x4. Dan sekarang 2021 alhamdulillah ini saya sudah nikah. Dan pokoknya menjadi selesai Kementik ini yang diselenggarakan oleh Ustaz Pakistan. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Demikian beberapa testimoni dari peserta TIK tahun 2013. Saya pilih 2 orang tersebut. Yang pertama Ibu Nina. Nanti dalam pelatihan TIK itu nanti ada menggambar mimpi. Nah, Ibu Nina itu menggambar yaitu rumah dekat pegunungan, ada sawah dan sebagainya, dibuat tahun 2013. Tahun 2017 ya, beliau menghubungi saya, Ustadz, mampir di rumah. Ya, di mana Bu? Di Majalengka, di Cigasong. Jadi besoknya saya datang ke sana dan Masya Allah, sebagaimana gambar yang dibuat beliau, itu gunung Cermai, sawah dan rumahnya sebagaimana yang digambarkan. Kemudian tadi Bapak Dani, ya 2013 beliau juga mengadakan afirmasi melalui pelatihan TIK dan terwujud sebuah rumah. Kemudian sekarang ini rumahnya tingkat 2 dan menggunakan model listrik kayak hotel, pakai kartu. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kesungguhan ya seseorang, kebulatan tekad dan kekuatan mimpi sehingga mereka semua bisa mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini sesi pertama dari 6 sesi. Jadi saya bagi, kalau pada offline itu tempatnya di hotel ya, mereka bayar dengan saya selama kurang lebih 5 sampai 6 jam. Nah, pada kesempatan ini kita bagi menjadi 6 sesi dalam setiap pagi hari Sabtu. Dan pada kesempatan pagi hari ini
Sesi pertama targetnya adalah Bapak Ibu keluar daripada kondisi zona aman. Kita harus ada perubahan. Mangga Pak Ustadz Amin, kita lanjutkan. Lanjut. Ya. Jadi sesi pertama ini kita akan memfokuskan kepada aspek perubahan, kita harus keluar dari zona nyaman. Mangga, lanjut. Lanjut. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut mau merubah dirinya, ya, mau merubah dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Arab itu anfusihim, mana anfus itu maknanya jiwa. Jadi kalau kita artikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut mau merubah jiwanya, mau merubah mentalnya, mau merubah kolbunya. Jadi kekuatan jiwa untuk berubah itu ya tergantung Bapak Ibu sekalian, ya. Kebulatan tekad itu adalah upaya kita merubah diri kita dari kondisi yang kurang kepada sesuatu yang positif, negatif kepada positif, sesuatu yang lebih baik lagi. Mangga Pak Ustadz. Lanjut. Ternyata untuk melakukan perubahan ternyata nggak gampang, ya. Tidak seperti membolak-balikan tangan kita. Ada beberapa kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan perubahan. Apa saja kesulitan-kesulitan tersebut? Mangga kita lihat, Ustaz. Mangga next. Lanjut. Ya, ternyata yang pertama kesulitan dalam perubahan itu adalah rasa nyaman. Nyaman dalam kondisi yang ada, padahal sebenarnya kondisi yang ada masih belum nyaman, tapi sudah dianggap nyaman. Merasa nyaman, ya enak-enak gitu ya dianggapnya. Sehingga orang seperti model seperti ini sulit untuk melaksanakan perubahan. Harus dibongkar rasa kenyamanan kita. Apalagi rasa nyaman itu kaitan dengan materi misalnya. Sudah merasa cukup dengan materi yang ada, sehingga kita terbuai. Tidak mau melakukan lompatan-lompatan perubahan. Ya, Ustaz, lanjutkan itu. Biar konsentrasi di slide aja. Lanjut. Ya, duitnya banyak. Nah, duitnya banyak sehingga susah dalam perubahan. Yang kedua, kesulitan dalam perubahan itu selain kita merasa ada di zona nyaman adalah ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Karena khawatir ketika kita mengadakan sebuah perubahan, kondisi yang ada malah lebih buruk. Sehingga dia nggak mau melakukan atau keberanian untuk melakukan sebuah perubahan. Ketakutan-ketakutan yang ada dalam otak dia itu membuat dia tidak bisa maju ke depan. Diam, maju, mundur lagi. Takut, ya, karena sekali lagi perubahan itu merasa bahwa nanti akan bertambah buruk, bukan bertambah baik atau malah tambah buruk. Nah, kesulitan seperti ini harus dibongkar agar kita punya as-saja'ah. Apa itu as-saja'ah? Keberanian. Keberanian untuk struggle kuat di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita akan tahu kuat kalau kita tidak mau mencobanya untuk berjalan, tidak mau bergerak, ya. Sehingga ketakutan-ketakutan itu senantiasa meliputi pikiran kita tanpa kita mau mengadakan perubahan. Oleh karena itu, model ketakutan seperti ini harus kita bongkar. Maka Ustadz, kita lanjutkan. Yang ketiga, nah ini merenung, bingung, ya. Lanjut. Ya, depresi, ya, karena rasa takut. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keraguan. Ya, keraguan ini juga penyakit di dalam perubahan. Ya. Kita mau maju ke kanan atau ke kiri, lanjut Ustaz, next. Maju atau ke kanan ke kiri bingung dia. Ya. Bahkan menurut penelitian, ketika orang berkendaraan, kita ingin menyalip ya kendaraan di depan kita,
ya, itu kalau kita dalam kondisi ragu-ragu, ya, maka terdata orang yang mendapatkan kecelakaan itu adalah ketika menyalip dalam kondisi ragu-ragu. Beda dengan orang yang memiliki keyakinan dia mampu melewati kendaraan yang di depannya. Oleh karena itu harus tentukan, ya, apakah ke kanan atau ke kiri, mau berubah atau tidak. Ini harus punya konsekuensi. Setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Pilihan A ada konsekuensinya, pilihan B ada konsekuensinya. Pilihan ke kanan ada konsekuensinya, pilihan ke kiri ada konsekuensinya. Sehingga orang yang siap menentukan pilihannya, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, kalau ada kegagalan di tengah jalan itu sebuah hal yang biasa. Tetapi dia tidak akan mundur ke belakang, dia terus maju. Ini orang yang ragu-ragu, sulit untuk melaksanakan perubahan. Oleh karena itu, kuatkan jiwa, tentukan pilihan. Yang keempat, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini berat juga ini, ya. Ya, untuk melaksanakan perubahan itu rasa malas adalah penyakit yang luar biasa. MALAS, ya. Malas itu adalah sebuah penyakit yang ibaratnya menjadi gurita di dalam kehidupan kita. Ya, lanjut Kak. Nah, kita pengennya seperti ini, ya. Waduh, ya. Makan, tidur-tiduran, seperti itu. Dia tidak akan pernah memikirkan perubahan ke depan, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berubah. Jadi untuk melakukan perubahan harus dibongkar tuh rasa malasnya. Kemalasan yang ada pada diri kita harus dimusnahkan seperti itu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana cara untuk keluar daripada rasa malas? Saya pernah menyampaikan model seperti ini, hanya sebuah motivasi. Ada doanya Bapak Ibu, saya bilang gitu. Ya, ikuti saya. Mangga Bapak Ibu sekalian mengikuti saya semua ya. Kita akan berdoa berkaitan dengan menghilangkan rasa malas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mangga ikut Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kansa, sungkan dipaksa. Nah, itu Bapak Ibu rahimahullah. Kalau orang yang Jawa itu ngerti, sungkan dipaksa. Jadi untuk menghilangkan kemalasan cuman itu solusinya, sungkan dipaksa. Ya Allah, ya, malasnya dipaksa ya. Sholat subuh susah, sudah dipaksa aja. Bangun, belum mandi, belum apa, berangkat aja, wudunya di masjid, ya. Mangkat saja, berangkat. Itu harus dipaksa. Jadi untuk menghilangkan ya penyakit malas itu cuma satu ya. Sungkan dipaksa. Ya. Rasa malas itu harus dipaksa dibongkar untuk mengadakan perubahan. Jadi ada 4 aspek perubahan tersebut yang akan susah kita lakukan kalau ada 4 kesulitan dalam atau hambatan dalam perubahan itu masih ada pada diri kita. Maka sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, kan saya sampaikan untuk bawa bolpen dan bawa kertas, ditulis di kertas dengan tulisan yang besar, Bapak Ibu ya. Ya, ditulis yang pertama adalah Bapak tulis, Bapak Ibu tulis di kertas tersebut ya. Ya, tulisan ya adalah yang pertama rasa nyaman, yang gede, rasa nyaman. Terus yang kedua tulis lagi ya di kertas Bapak Ibu nomor 2-nya ya adalah ketakutan, rasa takut. Ya. Kemudian yang ketiga tulis lagi Bapak Ibu rahimakumullah itu adalah rasa nyaman, ya. Kemudian tulis yang terakhir yang keempat adalah adanya rasa malas. Ya, mangga Bapak Ibu tulis yang gede ya. Ya, hambatan dalam perubahan 1 itu ya. Ya, ditulis semua 1, 2, 3, 4-nya sudah semua. Kalau sudah Bapak Ibu rahimallahu, mari kita baca bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin berubah. Tapi ada hambatan-hambatan pada diri saya. Yaitu yang pertama rasa nyaman. Kemudian yang kedua ada rasa ketakutan. Yang ketiga ada ragu-ragu di dalam diri kita. Dan yang keempat ada rasa malas pada diri kita. Ya Allah, buangkan penyakit-penyakit tersebut pada diri saya ya Allah. Ya. Dan saya ingin berubah ya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kalau sudah baca doa seperti itu, kertasnya Bapak Ibu diremes-remes. Ya, remes-remes kayak orang kesel tuh. Sampai remes. Habis itu seperti orang melempar jumroh, melihat ada setan dilempar ya dengan batu-batu kerikil ketika kita zumroh. Nah, kertas tadi yang diremet-remet Bapak Ibu dengan ucapan bismillah, ya Allah jauhkan itu pada saya. Wah, jauh, buang sejauh-jauhnya. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sekarang mungkin Bapak Ibu lebih tenang sekarang ya. Siap untuk menerima perubahan. Karena penyakit-penyakit tersebut dalam jiwa kita sudah siap untuk dibuang dan telah dibuang oleh Bapak Ibu sekalian. Melalui perwakilan kertas yang diremet-remet itu, kita buang kayak melempar setan. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Mangga Ustaz Amin, kita lanjutkan. Berarti kita akan siap ya memasuki sebuah perubahan. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mau berubah. Saya tanya di sini, apakah Bapak Ibu siap untuk melaksanakan perubahan? Atau tetap dalam kondisi yang selama ini Bapak Ibu rasakan? Sekali lagi saya tanya Bapak Ibu rahmatullah, jawab dengan keras. Apakah Bapak Ibu mau berubah? Alhamdulillah. Kalau mau berubah, berarti kita termasuk orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perubahan. Mangga dilanjutkan sekali. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, siapkan lagi kertas dan bolpennya. Sekarang kita muhasabah diri. Setelah kita buang penyakit-penyakit tersebut pada jiwa kita, pada diri kita, sekarang kita harus mengetahui kondisi kita saat ini, ya. Kita akan muhasabah diri dengan cara Bapak Ibu menulis ya. Nanti saya sampaikan kuesioner, Bapak Ibu tinggal jawab ya atau tidak, gampang ya. Di kertas disiapkan, bolpen disiapkan, tinggal tulis ya apa yang saya sampaikan, ya atau tidak. Ya, sudah siap Bapak Ibu rahimakumullah? Ya. Mangga Ustaz Amin dilanjut. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu tinggal jawab iya atau tidak saja. Saya bacakan ya. Yang pertama, apakah saudara saat ini sedang melaksanakan kegiatan belajar secara formal atau informal? Ya, misalnya saat ini Bapak Ibu sedang kuliah, Bapak Ibu sekarang ini sedang ikut kursus, ya. Kursus apa saja? Bapak Ibu sedang belajar ngaji dengan seorang guru, ustadz, ustazah. Pokoknya Bapak Ibu saat ini ada proses belajar, ya, baik informal atau formal. Jawab iya atau tidak, ya. Ustadz, kalau belajarnya di YouTube, gimana Pak Ustadz? Gitu, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya tidak merekomendasikan, tetapi harus ada guru yang bertanggung jawab. Jadi nomor satu ini harus ada guru yang bertanggung jawab. Ya, bisa yang sifatnya formal, berarti Bapak Ibu sedang kuliah saat sekarang ini, atau dalam kondisi belajar informal, ya, belajar kursus, ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, belajar kursus memasak, belajar bikin hidroponik misalnya dan sebagainya, tapi ada gurunya ya yang bertanggung jawab. Mangga dijawab iya atau tidak. Nomor dua, apakah saudara dalam 1 bulan ini ya telah membaca buku ya dari berbagai buku, terserah ya, yang penting Bapak Ibu membaca buku minimal 1 buku. 1 bulan ini Bapak Ibu membaca buku tidak sampai habis. Nah, gitu. Mempelajari sebuah buku tidak. Dalam 1 bulan ini minimal 1 buku. Jawab jujur ya Bu, Bapak, ya, iya atau tidak. Iya. Bacanya WA Pak Ustadz, oh, nggak bisa. Harus buku, ya, harus buku. Ya, 1 bulan 1 kok, ya, 1 bulan 1. Jawab iya atau tidak. Yang ketiga, apakah saudara dalam setiap hari ini minimal 1 juz baca Al-Quran? Nah, 1 hari 1
1 juz. One day, 1 juz. Nah, jawab ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu setiap hari ya selesai membaca 1 juz? Sehingga selama 1 bulan Bapak Ibu khatam baca Al-Quran 30 juz. Pak Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu rahimakallah, kalau belum bisa ngaji, apakah selama 1 bulan ini Bapak Ibu belajar ngaji Iqra misalnya? Ya atau tidak? Nah, khusus bagi yang sudah bisa ngaji, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu membaca Al-Quran 1 hari 1 juz? Ya atau tidak? Berikut. Mohon maaf ya, ada hambatan sedikit. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu rahimahullah yang keempat ya. Apakah Bapak saudara menjalankan sholat, berzikir dan berdoa? Khusus untuk pria, sholatnya itu berjamaah di masjid. Nah, jujur ya, tulis, jawab ya atau tidak. Apakah Bapak Ibu melaksanakan sholat, zikir, berdoa? Ya. Sehari, semalam itu 5 kali khusus sholat fardu. Ya. Dan untuk yang laki-laki, sholatnya berjamaah di masjid. Jadi kalau sholat berjamaahnya di rumah bagaimana Pak Ustadz? Tidak direkomendasikan. Jadi iya-nya itu adalah yang bapak-bapak di masjid. Ya. Jawab ya atau tidak. Kemudian yang kelima, apakah saudara melaksanakan kegiatan olahraga? Nah, minimal 1 pekan 3 kali dengan durasi waktu minimal ya 40 menit. Ya. Jadi apakah selama seminggu kita ada olahraga enggak gitu ya? Olahraga 3 kali di dalam 1 pekan. Jawab iya atau tidak. Jujur ya Bapak Ibu rahimahullah. Dan yang terakhir, apakah saudara memiliki usaha bisnis? Nah, usaha bisnis ya. Misalnya Bapak Ibu jadi pegawai negeri sipil PNS tuh. Ya, walaupun PNS, pertanyaannya apakah Bapak punya usaha bisnis? Bahkan saya taruh di sini minimal 2 usaha bisnis. Oh, 2. Kalau 1 bagaimana Pak Ustadz? Masih belum. Jawabnya tidak. Ya. Jadi minimal 2 bisnis yang kita miliki. Usaha, bisnis, 2 usaha yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya sudah semua ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apresiasi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mangga Pak Ustadz Amin dilanjutkan. Silakan Bapak Ibu hitung. Kalau iya, skornya 1. Kalau tidak, skornya 0. Nah, dari pertanyaan tadi dijumlahkan. Ya, skornya berapa? Iya-nya berapa? Ya, tidaknya berapa? Ya. Yang iya nilainya 1, yang tidak nilainya 0. Baik, kalau sudah dijumlah, dilihat di layar slide Bapak Ibu sekalian. Ya, jika jumlah skornya 5 sampai 6, berarti Bapak Ibu sudah menunjukkan keseimbangan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau skornya 5 sampai 6, berarti sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah seimbang di dalam kehidupan. Kedua, jika jumlah skornya 3 sampai 4, berarti sebagian kehidupan Bapak Ibu belum seimbang. Jika tidak perbaiki, Bapak Ibu akan capek. Karena Bapak Ibu berjalan dalam kondisi pincang. Jadi kalau jumlahnya itu 3 sampai 4, skornya berarti Bapak Ibu sudah menunjukkan sebagian. Itu sudah lengkap di dalam kehidupan Bapak Ibu rahimahullah. Karena sebagian nanti ke depan Bapak Ibu berjalan itu terseok-seok ya, tidak seimbang karena ada yang pincang.
Maka untuk memperbaikinya adalah segera sisa ya. Sebagian yang lain dikuatkan sehingga Bapak Ibu bisa berdiri tegak, berjalan dengan tegak ya, tidak sempoyongan. Tidak capek nantinya. Kemudian yang ketiga, jikalau nilainya 1 sampai 2 berarti hampir dalam kehidupan Bapak Ibu terjadi kesalahan. Perlu segera menyadari untuk keluar dari keterpurukan. Jadi kalau nilainya 1 sampai 2, kondisi kita ya warning dalam kondisi berbahaya nih. Harus segera keluar dari kondisi yang seperti ini. Kita lengkapi keseimbangan di dalam kehidupan kita. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, karena saya nggak kelihatan ya, saya tanya aja deh, siapa yang jumlahnya 6, 5 sampai 6? Wah, nggak tahu ini. Ada yang 3, 4, ngacung? Ada yang 1, 2? Ya, mudah-mudahan nilainya antara 3 sampai 6 lah, mudah-mudahan ya. Yang bagus ya, yang sudah tercukupi jangan merasa puas. Waduh, saya sudah lengkap nih, saya sudah puas. Tidak. Malah bagaimana meningkatkan lebih lagi daripada yang sudah ada. Ya, baik. Lanjut Kak Ustadz Amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa harus ada keseimbangan di dalam diri kita, ya. Yang saya namakan kecerdasan terpadu, ya, integrated question, kecerdasan terpadu, ya. Yang meliputi aspek intelektual, aspek mental spiritual, dan aspek jasad, kaitan kesehatan dan ekonomi. Jadi ketiganya harus ada pada diri kita. Kalau Bapak Ibu sebagai guru udah biasa, ada namanya ranah kognitif, ranah afektif, ada ranah psikomotor. Nah itu sama. Jadi Bapak Ibu apalagi seorang guru, jangankan kita mengajarkan kepada anak, ternyata kondisi kita pun tidak seimbang. Ya itu. Jadi kita harus melengkapi dengan kecerdasan-kecerdasan yang terpadu, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan mental spiritual, dan kecerdasan aspek jasad, materi, meliputi kesehatan dan ekonomi. Bagaimana penjelasannya? Mangga Pak Ustadz Amin, kita lanjutkan. Ya, ini aspek intelektual. Ini tahun 2009, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang mengajar itu Kiai Munawar. Kiai Munawar kalau mau mengajarkan tahun 2009 ini harus dijemput ya. Karena rumahnya di Gunung Jati ya. Tidak bisa naik motor ya, sehingga harus dijemput ya. Kemudian di sampingnya itu ada anak saya tuh ya. Itu masih SD semua dan teman-temannya. Ada samping kirinya Pak Ustadz tuh ada Konita ya, putri daripada Ustadz Abdullah. Depannya tuh ada salah satunya ada siapa namanya lupa ya. Dan alhamdulillah mereka semua itu sudah hafid semua 30 juz semua. Selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, saya selesai, Konita selesai, bahkan Konita sekarang sedang belajar di Al-Azhar. Ya. Di Kairo ya. Kemudian depannya itu sudah mau lulus kedokteran UNES dan sudah hafil. Nah, Ustadz Munawarnya sekarang sudah punya pondok pesantren sendiri dan sudah bisa naik motor. Nah, seperti itu. Jadi Masya Allah Bapak Ibu Nampul. Ini karena apa? Mereka melengkapi aspek intelektualnya dengan menghafal Quran itu menguatkan kecerdasan. Ya. Meningkatkan kecerdasan. Jadi Bapak Ibu harus meningkatkan kapasitas berpikir kita, ya. Bisa dengan belajar formal, ya, yang belum kuliah. Jadi kuliah, yang sudah kuliah dilanjutkan degree-nya S1, S2, S3 atau melalui pelajaran-pelajaran informal. Kita panggil guru ngaji atau kita datang ke sebuah majelis taklim, ya, belajar di situ, ada catatannya yang kita catat. Itu dalam rangka menguatkan kecerdasan kita. Jangan sampai kita menjalani kehidupan aspek intelektual tidak di backup. Wah, ini sangat berbahaya. Ya, kemajuan perubahan kita itu tergantung bagaimana intelektual kita diasah. Semakin intelektual kita diasah, maka semakin perubahan kehidupan kita semakin baik.
Itu yang harus dicamkan oleh Bapak Ibu rahimakumullah. Dilanjutkan aspek berikutnya, yaitu aspek mental spiritual. Aspek mental spiritual juga harus dibangun Bapak Ibu rahimakumullah. Maka saya tadi gambarkan dua, salat dan membaca Al-Qur'an, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan salat dan sabar. Karena dengan salat dan sabar itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang betul-betul mujahadah. Jadi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian adalah apakah kita sholatnya benar, ya, melaksanakan dengan baik dan benar, lengkap, ya, sehari semalam 5 kali. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah, sholat hajat, sholat duha, sholat qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, itu akan menguatkan mental kita, akan bertambah kokoh mental kita, spiritual kita menjadi kuat, ya. Kenapa? Karena kita punya sebuah keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melaksanakan ibadah, ya, spiritual kita diasah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah aspek kekuatan fisik jasmani kita. Termasuk di dalamnya itu aspek kesehatan dan juga ekonomi. Jadi ekonomi itu masuk dalam aspek jasad Bapak Ibu rahimakumullah, aspek jasmani, ya. Jikalau sisi kesehatan kita ringkih, ya, sakit-sakitan, ya, membuat kita tidak bisa berjalan dalam kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu perlu kita perbaiki aspek kesehatan kita, jasmani kita, olahraga, mengkonsumsi makanan minuman yang baik, benar, sehat, halalan, thayyiban, ya. Kemudian jangan mengkonsumsi hal-hal yang merusak tubuh kita, ya, alkohol, merokok dan sebagainya. Itu dalam rangka menjaga aspek jasmani kita. Kemudian juga ekonomi, Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi juga diperhatikan. Maka saya tambah di situ bukan satu usaha bisnis tapi dua usaha bisnis yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar aspek ekonomi kita menjadi kuat. Karena dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada kaitan dengan masalah materi. Misalnya apa? Sedekah, infak, ya, zakat. Itu pakai uang, bukan pakai daun Bapak Ibu rahimakumullah, pakai duit. Dan itu harus kita usahakan. Orang berkeluarga, ya. Ya, kemudian dia istrinya hamil, ya. Maka ketika dia lahir anaknya laki-laki 2 ekor kambing untuk akikah. Yang perempuan 1. Itu kan aspek ekonomi. Setelah kita lahiran istri kita, berarti kita harus cari uang. Kalau harganya 700.000, ya, 1 ekor atau enggak ada 700.000, ya, ada 1 juta lah misalnya, berarti harus ada 2 juta. Belum dengan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi penting. Apalagi kalau kita berangkat umroh, berangkat haji, ya, itu juga harus dengan ekonomi, dengan uang, dengan harta kita. Jadi aspek jasmani juga harus diperhatikan. Oleh karena itu pelatihan TIK ini adalah bagaimana optimalisasi yang ada pada diri kita ini lebih ditingkatkan lagi secara optimal. Baik itu aspek intelektual, aspek mental dan juga spiritualnya, dan yang ketiga adalah aspek jasmani. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan Kak, kita mendengarkan muhasabah. Apakah Bapak Ibu, ya, kaitan dengan segala yang tadi kita tampilkan, apakah baik ataukah masih sedang atau buruk. Kalau kita baik tadi hasil kuesioner kita dan hasil muhasabah kita, intelektual kita, mental dan sebagainya baik, kita ciptakan. Kalau kurang harus kita perbaiki lagi. Kita minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau banyak yang belum optimal. Mangga kita dengarkan. Ada? Oh, apa? Oh, nggak bisa. Disambungin suara. Oh. Iya. Ya, Bapak sambil menunggu ini operator untuk mendengarkan, ya, suara krisil. Dan semua orang sudah tahu Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi Bapak Ibu usia seperti kita ini sangat familiar dengan krisil, ya. Nah, ketika dia masuk Islam jadi mu'alaf,
Salah satunya adalah beliau menyanyikan lagu. Lagu ini itu dikarang oleh seorang penyair ya, di Indonesia, dan syairnya sangat menyentuh, sehingga konon Chrisye ini untuk rekaman ini sampai beberapa kali gagal, ya, beberapa kali gagal untuk menyanyikan karena perasaannya, hatinya itu tidak kuat, ya, tidak kuat mendengarkan, ya, membacakan atau menyanyikan lagu, ya, tangan dan kaki berbicara, ya, karena kita ingat dalam surat Yasin bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan, ya, mulut terkunci, tangan dan kaki semuanya berbicara. Tangan, kaki semua berbicara. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Baik itu, ya, tangan atau kaki kita. Mulut sengaja dikunci di akhirat supaya tidak bicara. Yang berbicara, yang jujur itu ada di perilaku kita, tangan kita, kaki kita. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan Bapak Ibu sekarang sedang kita melaksanakan kegiatannya, apakah sudah optimal, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Ya. Kita dengarkan, kayaknya sudah siap. Iya, iya, kelihatan ya Bapak Ibu. Iya. Ya, kita dengarkan. Kalau menyanyikan silakan. Akan dengar isinya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Ini lagi. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tidak tayangkan sampai selesai karena waktu juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban pada diri kita. Ya, Allah anugerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita semua, akal, hati, fisik. Tapi ternyata kita tidak mau mengoptimalkan dengan baik. Kita merasa nyaman dengan kondisi yang ada. Kita merasa tidak mau berubah, tidak mengambil sikap untuk berubah. Sehingga kita biarkan potensi yang ada pada diri kita hilang begitu saja. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, tolong perhatikan, jikalau Allah memberikan potensi-potensi itu yang banyak pada kita dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk manfaat pada diri, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara, Bapak Ibu rahimakumullah, itu sangat luar biasa kalau itu terjadi. Tetapi itu dibiarkan oleh kita semua. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan membiarkan
yang Allah anugerahkan kepada kita dengan potensinya, dibiarkan hilang begitu saja. Kristus sampai menangis tidak kuat karena dia membayangkan nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Kristus ini insyaallah husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi inspirasi kepada kita semua. Orang yang baru masuk Islam mu'alaf begitu luar biasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sejak lahir muslim muslimah, bapak ibu kita muslim muslimah, sampai kita pun punya anak masih seperti ini juga. Tidak ada perubahan. Kalah dengan Kristus yang baru masuk Islam. Begitu dekatnya dia menyampaikan sesuatu yang orang lain mungkin biasa dibacakan, dinyanyikan, tapi sulit mulut untuk berbicara. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan praktik sesi pertama ini, targetnya Bapak Ibu harus punya keyakinan untuk berubah, untuk menghadapi yang lebih baik lagi. Bagaimana ke depannya, cara-caranya dan sebagainya insya Allah kita lanjutkan nanti pada sesi yang kedua, ketiga sampai yang keenam. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah siap untuk berubah, siap menerima perubahan. Jadilah kita agen-agen perubahan nanti ke depannya, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang termasuk la'alakum tattaqun. Orang-orang yang memberikan manfaat sebanyak-banyak. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itu sebagian yang disampaikan, barangkali saya berikan ya mungkin testimoni atau ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, monggo ya. Biasa kalau dalam pelatihan di offline tidak ada pertanyaan ya. Tapi dalam surat ini kami sampaikan, monggo ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti kaitan dengan hal-hal yang lain nanti ada pada sesi-sesi berikutnya ya. Tema pada pagi hari ini hanya membongkar ya hal-hal yang menghambat perubahan-perubahan pada diri kita. Ya, demikian monggo kami berikan kesempatan baik mau langsung berbicara menyampaikan testimoninya ataupun melalui chat yang nanti dibaca oleh Kak Ustadz Amin. Monggo Bapak Ibu silakan nyampaikan secara langsung, saya lebih senang. Monggo, Bapak, Ibu, ada yang menyampaikan secara langsung? Saya sangat senang ya, kalau ada yang mau menyampaikan langsung. Ada yang dari chat, Kak? Ustadz Amin ada? Nah, nggak ada ya, mudah-mudahan tidak untuk ditanyakan. Ya. Makanya dalam latihan offline juga tidak saya buka tanya jawab ya, tapi action adalah bentuk di lapangan. Bagaimana caranya untuk materi pada sesi ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Bapak Ibu sekalian sudah harus taubat ya, sama-sama saya Bapak Ibu rahimahullah bertobat untuk keluar dari hambatan-hambatan dalam perubahan. Setelah kita keluar dari hambatan-hambatan rasa nyaman ya, kemudian juga kita penuh dengan kemalasan, kemudian juga ragu-ragu, rasa takut itu kita hilangkan semua sehingga hati kita menjadi bersih, kosong. Setelah itu lalu kita masukkan nilai-nilai intelektual, nilai-nilai aspek spiritual, mental dan aspek jasmani ini di dalam tubuh kita semua, dalam diri kita semua. Nah, bagaimana cara-cara untuk melaksanakannya insya Allah pada sesi kedua ya di Sabtu yang akan datang nanti kita akan sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, kita cukupkan dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunanmu ya Allah, rahmatmu ya Allah.
Jangan Engkau hukum kami ketika banyak bersalah kepadamu, ya Allah. Banyak kezaliman yang kami lakukan. Banyak penganiayaan pada diri kami sendiri, ya Allah. Kami tidak mau berubah, ya Allah, karena kami merasa nyaman dengan kondisi yang ada. Kami takut terhadap perubahan yang terjadi, ya Allah. Kami banyak malas, ya Allah, dibandingkan rajinnya, ya Allah. Dan kami juga merasa ragu-ragu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Kau perintahkan kepada kami semua, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan yang kami lakukan ini, ya Allah. Sehingga kami tidak bisa mendapatkan anugerah, tidak bisa mendapatkan keberkahan yang Engkau berikan kepada kami semua. Karena kami tertutup dengan berbagai macam hambatan-hambatan yang ada pada diri kami, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Bukakan pintu barokah hidayah kepada kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan yang akan datang kita bertemu kembali pada sesi kedua. Untuk pekan ke depan, tolong Bapak Ibu menyiapkan masih ya, ada kertas gambar satu dan boleh krayon, boleh warna, spidol berwarna, pokoknya ada spidol berwarna atau krayon dan juga satu lembar kertas gambar. Insya Allah pekan depan kita akan bergambar seperti main-main, tapi Bapak Ibu rahimahullah insya Allah hasilnya bukan main-main. Demikian, mohon maaf mewakili operator dan sebagainya, barangkali ada kekurangan di sana sini kami mohonkan maafnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang?